Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Pada video kali ini saya akan buat sebuah aksi nyata, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Diseminasi ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, diikuti oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Teguh Irwansyah SPDI, dan juga seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Tenom. Dalam video ini juga saya perkenalkan, yaitu fasilitator kami, yaitu Bapak Mahlizar, dan juga Bapak Ernal Noviandri sebagai pengajar praktik. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat menyaksikan aksi nyata, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih berikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita sudah dapat hadir berkumpul kembali di ruangan guru yang sangat-sangat bahagia ini. Kemudian selawat ma'asalam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW, begitu juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Kemudian salam sejahtera buat alim ulama, baik itu ulama salaf ataupun ulama khalaf yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenom, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenom, kemudian juga yang kami hormati seluruh Dewan Guru, staf DO yang telah berhadir di tengah-tengah kita semuanya. Kemudian untuk menghematkan waktu, kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu ada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, nanti akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD. Kemudian untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenom, dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Teguh Irwansyah SPDI. Kepada Bapak, kepada waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan syukur sama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita hadir di sekolah, dan hari ini kita mengikuti diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pengetahuan alam dan Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para wakil sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu para tuan guru dan Endi, dan khususnya Bapak Abu Bakar SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan
kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Ya. Ini perlu kita laksanakan dan perlu kita kembangkan. Ya. Hal-hal yang baik-baik, ya, hal-hal yang sudah kita laksanakan maupun yang belum kita laksanakan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Budaya yang baik itu misalnya GLS, ya, pada umumnya, walaupun belum kita terapkan secara terjadwal, insya Allah nanti akan kita laksanakan minimal, ya, jam pertama 15 menit sebelum masuk ke materi, anak-anak disuruh membaca membaca buku non-teks, ya, atau non pelajaran minimal, ya, itu minimal. Di waktu yang akan kita sampaikan kembali. Kita di sini ada satu orang guru penggerak, ya, dan ini mungkin beliau akan menularkan, ya, ada menyampaikan kepada semua apa yang menjadi hal-hal, ya, yang bersifat positif, ya, ataupun budaya positif nanti akan disampaikan, ya. Mungkin ini dapat disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan walafiat, ya, dan dapat ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dan apa yang disampaikan nantinya akan kita laksanakan, akan kita terapkan di sekolah untuk merubah mindset ataupun budaya yang baik kita kembangkan, yang lebih akan kita kembangkan. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Irwansyah SPDI yang telah menyampaikan sambutan di tengah-tengah kita semuanya. Selanjutnya tibalah acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya berasal dari SMA Negeri 1 Tenong, yang disampaikan langsung oleh Bapak Abu Bakar SPD. Kepada Bapak, pada waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan yang kita banggakan ini. Salawat dan salam sama-sama kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah akhlak manusia dari alam yang tidak bermoral kepada alam yang penuh dengan moral dan peradaban. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiman dan sekeyakinan dengan Rasulullah di dalam menegakkan agama Islam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenong, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya kita juga ada satu, yaitu Ibu Eri Zahrini sebagai pengajar praktik untuk calon guru penggerak Kabupaten Aceh Jaya. Namun dalam hal ini beliau bukan saya yang jatahkan bimbing, karena tidak boleh satu sekolah. Oleh karena itu beliau ada peserta yang lain. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih ya? Masih semangat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf nih, untuk hari ini hadir atau berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi ini adalah suatu kewajiban dari guru penggerak untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari di modul 1.4. Artinya wajib didiseminasikan kepada rekan-rekan guru atau pendidik di sekolah. Dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua di sini. Semoga ilmu-ilmu yang kami peroleh dari pendidikan juga bisa kami bagikan.
Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saya hadir di sini ini penuh dengan kekurangan dan bukan mengajari Bapak Ibu. Ya, saya yakin dan percaya kita di sini adalah guru-guru hebat semua. Apalagi banyak senior-senior kita yang sudah berpengalaman dalam proses belajar mengajar puluhan tahun, ya. Namun karena ini kewajiban, saya terpaksa harus ya melakukan diseminasi ini agar apa? Budaya positif ini sama-sama kita kenal konsepnya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu guru nanti akan seperti saya juga hadir di sini di depan untuk diseminasi tersebut. Mungkin hari ini belum dipaksakan guru penggerak, tapi suatu saat bisa jadi ada persyaratan atau apa, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sesi ini. Oleh karena itu, mohon waktunya sebentar Bapak Ibu untuk sama-sama kita melihat tentang budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk modul budaya positif ini terdiri dari 7 poin, ya. Sehingga dalam diseminasi ini diharapkan kepada seluruh peserta, artinya kita semua di sini, yaitu memahami konsep-konsep perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ketujuh poin ini Bapak Ibu, ini sangat bermanfaat bagi kita pendidik. Ya, apakah saat ini kita belum positif? Sudah Bapak Ibu. Tapi dengan belajar modul ini nanti pasti kita masih banyak kekurangan yang harus kita menuju ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, ini lebih kepada emotional question Bapak Ibu. Mungkin kalau kita yang profesional itu terkait mapel kita, tapi ini lebih kepada emotional question. Oleh karena itu, ini sama-sama kita pahami, sama-sama kita belajar agar kita bisa menerapkannya. Baik Bapak Ibu, yang poin pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita sama-sama di kelas. Ketika kita melihat anak di kelas, itu bermacam model. Ada yang sesuai harapan kita, ada yang tidak sesuai sama sekali. Kadang-kadang kita mengharapkan anak itu datang tepat waktu. Ada juga kadang-kadang begitu kita ajarkan sekali maunya bisa. Tetapi fakta di lapangan itu jauh berbeda. Ada anak datang saja terlambat. Dikasih tugas tidak pernah kerjakan. Dikasih PR lebih-lebih lagi. Ya. Jadi bagaimana kita menerapkan supaya anak ini bisa kembali ke nilai-nilai yang baik? Ya, bisa melakukan sesuai yang kita inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kita ada simulasi untuk mengaitkan dengan proses pembelajaran kita. Ya, jadi simulasinya simpel saja Bapak Ibu. Ada satu orang si A dan satu orang si B. Kita anggap saja nanti satu jadi A, yang misalnya yang sebelah kanan Banjar Bu Elisa jadi kelompok A, yang di sini jadi kelompok B, ini jadi A, ini jadi kelompok B, yang ini A, bisa berpasangan nanti. Jadi A, B begitu. Jadi di sini ada ya, simulasinya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda itu dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Sedangkan posisi yang B menginginkan Anda membuka kepalan itu. Dia ingin tahu apa yang disembunyikan di dalam. Sedangkan si A itu adalah harga mati, nggak boleh saya kasih tahu. Ya. Sedangkan yang B memaksa, baik dengan bujukan, baik dengan rayuan, baik dengan ancaman. Kira-kira apa yang terjadi? Baik Bapak Ibu, sekitar 2 menit saja, ya. Nanti saya pilih acak untuk simulasinya. Untuk prakteknya kita sebenarnya bersama, ya. Tetapi di sini nanti bisa saya panggil. Harapan saya satu bisa terbuka, baik dengan ancaman. Contoh gini Pak, misalnya Bapak kepala sekolah nyuruh salah satu guru kita yang masih teken kontrak. Jadi nanti memaksakan kalau nggak dibuka nggak saya teken, nanti terbuka satu. Harapannya ada yang terbuka satu. Sedangkan satu lagi apa ya tidak terbuka. Kebanyakan nggak membuka biasanya. Tapi kita melihat dengan apa dia akan terbuka. Jadi simulasi ini ada kaitannya dengan budaya positif Bapak Ibu. Baik, sekarang kita mulai. Waktunya maksimal 2 menit supaya bersehat, ya. Baik Bapak Ibu, tolong benda apa saja boleh, tulisan kecil di tangan juga boleh, ya. Nanti saya akan ambil acak, ya.
dua pasang. Satu pasang kita harapkan terbuka, satu lagi ya seperti biasa, apakah tertutup atau bagaimana. Nggak apa-apa, nggak usah susah kali Bapak Ibu. Anak tuh pikir susah nggak, ya. Jadi kita di sini ingin melihat apakah terbuka dengan apa aja. Itu aja. Baik, silakan Bapak Ibu. Untuk pesertanya, ya ini saya acak aja ya, izin Bapak Ibu ya, karena kita tidak pilih semua. Pak Ali dengan Bu Maria, ya. Bu Maria boleh menggenggam dalam genggaman apa tulisan atau apa. Pak Ali membujuk boleh, merayu boleh, mengancam boleh, atau menyogok juga boleh. Yang penting terbuka atau enggak. Nah, dua aja pasangan ya. Satu lagi siapa? Ya. Boleh. Karena Bapak boleh. Izin dulu Bapak ya. Mohon maaf Pak ya. Bapak satu lagi. Satu lagi boleh. Bukit boleh. Ya, bukit boleh. Bapak dengan bukit ya. Bukit yang posisi memegang kertas, Bapak yang boleh mengancam, boleh membujuk, boleh apa saja boleh. Intinya kita harapkan dari kepala itu apa yang terjadi. Nggak mesti kan apa yang nggak mesti. Intinya itu parang paling berharga bagi kita. Paling berharga. Nah, kita nggak mau kasih tahu sama orang, tetapi kita melihat dengan apa sih bisa terjadi. Nah, kepala tangan itu. Baik, sudah siap ya? Kita nomor satu dulu. Bu Maria dengan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Terserah. Kalau nggak terbuka nggak apa-apa juga. Harapan kita dua simulasi ini satu terbuka ya. Biasakan satu terbuka, biar nanti konsepnya dapat. Begitu. Baik. Boleh ajak Maria untuk membuka itu. berdiri ke depan kan? Di sini aja. Di situ aja boleh. Boleh ngasih tahu apa isinya, enggak atau apa. Nanti dibujuk atau bagaimana Pak Ali? Diancam benar juga Pak. Alah, balik. Saya ancam balik. Sudah balik. Ya boleh dengan apapun boleh ya. Boleh dengan rayuan, boleh dengan bujukan, boleh dengan ancaman. Intinya terbuka nggak yang ini? Ya silakan Maria. Balik. Boleh saya lihat apa yang ada di genggaman itu? Tidak boleh. Juga belum dalam rayuan. Karena bukan tidak bisa merayu sebenarnya, cuman karena di depan orang banyak. Kalau merayunya cuma berdua kayaknya bisa. Ya, agak kelas ya. Kita kelas. Boleh saya lihat apa isi di dalam tangan ibu. Kalau ibu kasih, saya akan kasih bunga. Aduh, kalau tidak suka bunga hidup, bagaimana dengan bunga uang atau bunga bank? Ini ITMK gimana dong? Ini ada solusi kawan-kawan. Pisau ada juga nih. Biasa orang Aceh ada bawa pisau gini kan. Rencong gini kan. Takutnya dompet bisa hilang. Pokoknya intinya tidak mau buka. Kasih di tempat terang dulu, baru kunci. Kalau dipaksakan boleh Bapak Ibu? Nggak boleh lah, kekerasan. Nggak boleh. Pokoknya jangan disentuh. Kalau paksa boleh, tapi jangan disentuh. Ada kaitannya nanti. Jauh gede. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ali ya. Nggak berhasil Bapak Ibu. Nggak berhasil. Memang kuat kali. Memang pendiriannya kuat ini. Pendiriannya kuat kali. Takutnya di sini nanti kalau berduaan dibuka semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali dan Pak Maria telah melakukan simulasi.
namun simulasi ini ada kaitannya dengan budaya positif Bapak Ibu ya. Baik, untuk contoh atau sampel yang kedua, ini mungkin kita lihat posisinya sudah beda. Satu atasan, satu bawahan. Kita mau lihat, kan ibarat anak dengan siswa, guru dengan siswa kan satu lebih tinggi ya, bukan sesama anak. Ya, jadi kita mulai di sini, apakah terbuka genggaman Bu Pi atau tidak? Boleh Bapak izin Pak ya. Bu Pi tolong sudah kembali. Oke, saya lihat kemarin Ibu nggak hadir ke sekolah. Atau lambalan apa kira? Mudah-mudahan kan untuk ke depan ya tidak hadir tepat waktu ya. Di jam 8 sudah ke sekolah ya. Itu di tangan dulu apa saja? Ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya, Pak. Kalau saya minta lihat boleh? Jangan Pak, ini sangat penting bagi saya, Pak. Untuk hidup dan mati saya. Standarnya misalnya saya paksa ibu saya harus dikasih saya. Tolonglah Pak, jangan main memaksa. Nah, penasaran apa isinya? Apakah mungkin ada sesuatu alasan untuk ibu sampaikan? Mungkin ada kata-kata apalah seperti itu. Yang jelas ini sangat penting. Ya? Tapi ada tidak apa solusi akhirah kalau nggak dikasih juga ada wenangnya. Jadi sebelum baksa mungkin diberikan juga seandainya dikasih ya, apa efeknya? Misalnya ibu kasih, saya lihat apa isi tulisan itu, apakah ada pengaruh terhadap apa namanya kelangsungan hidup. Nah, ya saya kira kalau tulisan itu ada yang begitu prinsipil lah, bukan tulisan, bukan benda. Ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup kita. Bukan kita. Kita atau saya? Kita. Berarti kalau atau kisi-kisinya aja boleh. Kira-kira aja secara garis besar apa yang ibu tulis. Nggak usah kasih apa-apa, penting gambarannya aja. Gambarannya yang sangat berpengaruh untuk kita, Pak. Ya, itu masuk gambaran detailnya. Detailnya. Adalah saya, dia dan mereka, Pak. Saya, dia dan mereka. Oke. Kalau ibu sih apa ya? Karena nanti menyangkut dengan sesuatu ya. Itu ada di tangan saya ya. Nah, nanti kalau saya memberangkat ibu nanti apa ya? Baiklah Pak, saya kasih aja. Ya. Mengantar anak ke sekolah, sehingga terlambat ke sekolah. Oke, makasih Mufid. Sukses selalu. Oke, baik Bapak Ibu. Dari simulasi tadi Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat bahwa satu dari pasangan yang kita simulasikan itu tidak berhasil membuka, satu lagi berhasil terbuka. Ya, jadi di sini kita bisa lihat mengapa tadi tidak berhasil terbuka, apa alasannya. Ya, selanjutnya kenapa yang satu berhasil terbuka, kenapa alasannya. Kata kuncinya Bapak Ibu, yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Ya, kata kunci satu lagi, tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Tadi Bu Maria mungkin kebutuhan dasarnya tercukupi, artinya paling ancam apapun nggak akan kasih. Tetapi Bu Pip kebutuhan dasarnya belum tercukupi Bapak Ibu.
begitu ancaman SK-nya langsung terbuka. Artinya kontrol yang terjadi pada Bu Maria namanya motivasi internal. Artinya dorongan kontrol dari dalam diri. Sedangkan Bu Pit terbuka tadi motivasi kontrolnya dari eksternal, ada pihak luar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau sekolah kita model motivasi yang muncul melalui motivasi internal seperti Bu Maria, maka akan tercipta budaya positif. Seandainya kontrol kita terjadi gara-gara motivasi eksternal, maka ini tidak akan mencapai budaya positif. Contoh Bapak Ibu, kita zikir kemarin, diperintahkan oleh sekda setiap pagi zikir. Motivasi yang hadir itu eksternal Bapak Ibu, belum terbentuk di jiwa kita. Begitu Pak Sekda nggak ada menjabat, zikir itu hilang, bahkan di kantor gubernur sendiri. Kenapa? Motivasi internalnya belum ada, nilai-nilai kebaikannya belum dapat, ya. Nah, sedangkan yang eksternal tadi itu hanya sementara, bahkan menimbulkan dendam Bapak Ibu. Beginilah suasana kelas kita. Anak kita itu ada 20, ada 30. Tidak semua anak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga anak itu nakal, anak itu terlambat datang, anak itu membuat ulah. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Begitu Bapak Ibu. Ini harus kita pahami oleh kita guru, sehingga guru BK, mohon maaf, ini harus menelaah apa sih anak ini kebutuhan dasar yang belum tercukupi sehingga sikapnya seperti itu. Datang terlambat tiap hari nggak ada perubahan, apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi? Ya, kemarin itu baru masuk media di PD Jaya, mungkin pada baca info pada Aceh. Itu ada anak kelas 5 SD sudah 3 tahun lebih membawa berobat anaknya dari PD Jaya, ayahnya ke Luk Sumawi dengan becak. Kemarin rupanya tertangkap kamera dan orang. Hai wali KPU yubak kaya babina jalan. Ya, anak itu Bapak Ibu setelah kami telusuri karena hampir dekat dengan wilayah saya tinggal di sana, itu sejak pula Gelarimo SD ada gurunya yang saudara dekat dengan kami. Coba bayangkan kalau seperti itu kasusnya, dia datang ke sekolah terlambat setiap hari. 3 tahun sudah buat berobat ayahnya dengan becak dari PD Jaya ke Sumawe. Coba bayangkan kalau kita tanpa verifikasi anak, ketika dia telat, kita hardik dia, kita marah-marah dia, rupanya kasusnya beda. Ya, itulah Bapak Ibu, kita harus menggali dulu motivasi apa, dasar kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi. Ya, ini Bapak Ibu sama-sama kita ambil pelajaran dari kepalan tangan tadi. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut karena kita 1 jam. Yang kedua, disiplin positif Bapak Ibu. Ya, disiplin positif kaitannya dengan budaya positif, karena poin-poin yang 7 ini menimbulkan atau menghasilkan budaya positif. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kembali lagi ke internal yang memang sudah terbentuk dalam diri kita. Kita bentuk itu pelan-pelan Bapak Ibu, nggak sekali berubah. Saya sendiri belum ke arah situ Bapak Ibu, tapi berproses kita menuju ke arah itu. Oleh karena itu, dalam motivasi internal ini, kalau untuk siswa saat ini di kurikulum Merdeka, nilai-nilai dari disiplin positif ini yang kita harapkan adalah kita bisa mengontrol diri, menguasai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita hargai. Di antaranya dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila apa saja isinya? Jadi isinya ada 6 dimensi Bapak Ibu. Ya, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana anak-anak kita itu kalau sembahyang berjamaah itu bukan karena suruhan dari guru. Tanya yang terjadi dino menyahanata kawa yang memin hanatul maya. Itu motivasinya masih eksternal atau dari luar. Jadi pelan-pelan kita beritahu kepada anak bahwa yang model seperti itu masih dipaksa orang lain, sehingga tanya menyakai dua semayang, tanya yang karera ada mana urut begakan kemayang itu. Ya, itulah yang kita harapkan dari anak. Jadi nilai-nilai kebaikan itu yang harus kita tanamkan dari awal. Baju-baju Bapak Ibu, anak mungkin berubah aja dalam SMA. Bisa jadi anak yang paling batak ke SMA itu berubahnya saat kuliah Bapak Ibu.
Kita sudah ada contoh dulunya mohon maaf sebut nama Firdaus. Itu bahkan kelasnya kelas setan nama kelasnya, Bali ya. Batak hanya. Tapi ketika di kuliah, rupanya dia berubah jadi orang Malay. Nah, walaupun memang hanya semua Bapak Ibu, tetapi ada berubahnya ke situ. Kadang ada yang kawin berubah, batruk Pak Mak Tuan kalau kolam gak berubah. Nah, bisa jadi. Oleh karena itu tugas kita 3 tahun bagaimana kita sampaikan nilai-nilai yang internal. Selanjutnya mandiri. Ya, mandiri ini Bapak Ibu yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, anak-anak kita supaya dia ada nilai mandiri, baik sampai dibungkak bagohana merdeka. Contoh merdeka kalau kita kaitkan dengan guru Bapak Ibu, nilai-nilai mandiri ini, saat ini kita guru kadang-kadang kan nyaman saja. Mesin belajar adalah highway kulit. Hektar sibuk lah, ya. Sehingga hanya menyetrum surat tugas itu langsung dari dinas baru ya. Yang terbiasa ada yang mungkin kesibukan dan sebagainya. Itu namanya motivasi masih eksternal juga. Kalau kita guru pembelajar yang mau mengupgrade diri, menyenangkan pelatihan menanya apa saja, yang tak ikut itu namanya mandiri namanya, tanpa dipaksa. Anak-anak juga seperti itu. Bagaimana kita tanamkan nilai-nilai mandiri? Pernah ada anak kita katamat S1, ya laki ngajar mentem mesti buat rumah gula harus ajak orang tua. Padahal sudah ke Banda Aceh 4 tahun. Kenapa? Nilai mandirinya itu belum ada. Ya, menancit dan siswa-siswi tanya. Jadi kita ajarkan mandiri. Selanjutnya bernalar kritis. Bapak Ibu, skill kita salah satunya juga bernalar kritis. Ini mau kita tularkan ke anak-anak. Arti bernalar kritis, misalnya si A dapat materi ini. Bagaimana dia mengeksplor bernalar yang kritis bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Baik merumpok namanya turunnya nggak dengar mana. Jadi dia mau mencari. Kadang-kadang bernalar kritis, dia mau mencari informasi-informasi yang sangat global dengan cara sendiri. Artinya dia mampu bereksplorasi. Berkebinekaan global. Ini Bapak Ibu terkait budaya. Budaya mungkin mohon maaf saya asalnya dari PD. Nyo nyenganino tayo dito nang beda. Ide Rabu Abe nana. Ino badanya na Rabu Abe. Di mana kita menempati suatu tempat, kita wajib menjunjung budaya itu. Ya, jadi budayanya harus ada ya. Ya, ada yang namanya kira-kira musim Rabu Abe. Memang perlu buah bawai dalam kurikulum mereka wajib buah bawai. Kenapa? Karena itu adalah warisan yang harus dilestarikan sampai ke depan. Seperti itu ya. Jadi ini bergotong royong juga sama kerjasama. Yang biasa dia hanya bergotong royong karena yang acara-acara tak. Yang Pak Modal Bangsa menurut rekan kami itu ya. Yang ada pegat kerjasama kelompok hente. Kenapa saya bergotong royong? Anggap perlu acara-acara mandul. Tetapi orang yang seperti itu akan lambat proses keberhasilannya. Karena pendiri Facebook, pendiri Apple, itu mereka ada korporasi. Bukan sendiri dia kerja. Kalau sendiri nggak mampu Bapak Ibu. Tapi begitu kolaborasi, itu mencapai menjadi orang terkaya di dunia. Ya. Juga sekolah kita. Sekolah kita mesti kepala sekolah sudah rajin. Atau bagus. Yang lain kurang. Itu nggak akan jalan. Atau guru-gurunya rajin, kepala sekolahnya malas, nggak akan jadi juga. Artinya kolaborasi, ya. Selanjutnya kreatif Bapak Ibu. Kreatif ini sangat diperlukan bagi anak-anak kita. Kenapa? Di zaman sekarang lulusan S1 itu banyak, pengangguran banyak. Jangankan yang biasa dokter mereka gara-gara yang menganggur, malah naskah dia buka praktek, ya. Kreatifnya kadang-kadang belum dapat Bapak Ibu. Kalau dokter yang kreatif begitu tamat bisa buka praktek. Siswa kita yang sekolah 4 tahun di Banda Aceh, yang dunia digital, YouTube, TikTok, kalau mau pelajari selama 4 tahun di Banda Aceh cara untuk dan bisa bernilai kreatif. Wow, kena kaji ke konten kreator. Penghasilan itu kan lebih banyak daripada ajak kuliah. Tetapi kuliah ada wajib cak. Kalau anak kita yang punya nilai kreatif sambil kuliah buat konten, pulang ke sini dia bisa jadi konten kreator atau usaha-usaha lain seperti itu. Jadi dia mengharap ASN mendung 3 tamat Banda Aceh kok jai. Jadi itu akan banyak dari pengangguran. Oleh karena itu profil pelajar Pancasila inilah nanti di kurikulum Merdeka akan dituang dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Ya. Ini yang kedua, disiplin positif. Kata kuncinya disiplin yang muncul dari diri kita. Ya, nilai-nilainya. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga, yang Bapak Ibu ini penting,
teori motivasi dan perilaku manusia. Bapak Ibu, kita hadir di sini itu ada motivasi, dorongan apa? Kita ke sekolah mengajar karena apa? Itu ada dorongan, ada motivasi. Ya, apakah kita ke sekolah itu karena tidak nyaman dengan kepala sekolah? Apakah kita ke sekolah itu gara-gara mendapat gaji atau sebagainya, atau apa saja? Ini kita bisa lihat dalam 3 motivasi ya. Diane Gossen ini adalah praktisi pendidikan dan juga dia psikolog. Ya, dia mengatakan bahwa setiap pekerjaan atau perilaku manusia, apakah pendidik, apakah kita orang tua di rumah atau sebagainya, itu ada 3 motivasi. Yang pertama namanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Pakan jak gula wawaida. Mata jak lela nama ngak mau boleh gula. Belum nyuruhnya pikir citegah-tegah dulu. Ya, ini menghindari ketidaknyamanan atau sebuah lagi hukuman. Nah, hukumannya mihan ada jak polisi. Mihan ada jak polisi. Nyo yang model seperti ini kita datang tepat waktu gara-gara ketidaknyamanan dan hukuman. Menurut teori dari Diane Gossen, nyo adalah motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, maka Bapak Ibu, ketika hana le kepala gula ke hana depan, maka motivasi itu kita akan turun. Ya, janganlah pada jawab tamu kepala bedah. Jadi akan muncul. Kenapa? Karena motivasinya eksternal. Ya. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika ada pupuk tapi mengharap imbalan atau penghargaan. Ya, ini tingkatan KI becutu. Yang dibanding yang pertama kamu rigotnya becu. Ya, imbalan. Daya kerja mungkin gaji gitu kan. Kalau gaji udah kebutuhan dasar, hana jangan mungkin aja. Sertifikasi contohnya. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, kita dapat tunjangan 1 gaji pokok. Ya, itu kan penghargaan namanya. Kalau misalnya suatu saat sertifikasi dipotong di tengah jalan, apakah kita mengajar masih semangat seperti itu? Kalau masih Bapak Ibu berarti kita masuk poin kedua. Tapi kalau nggak masalah, kan gaji dasar saya ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu tingkat yang kedua. Untuk yang ketiga, yang diharapkan Bapak Ibu, ya ini kita sama-sama berproses menuju ke sini untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, motivasi yang muncul adalah gara-gara adanya nilai-nilai kebaikan yang didapat dari itu. Bukan nilai-nilai kebaikan. Yang pertama, tanggung jawab saya sebagai guru. Tanggung jawab saya sebagai guru. Yang mesti bukan ada awal tak gula iron. Mampu lapan katamu, lu nak tanggung jawab dengan ini. Nah, jadi dari situ itu motivasinya internal Bapak Ibu. Baik ada kepala sekolah, baik ada piket, baik ada apa, kita nggak terpengaruh. Itu namanya internal. Ya, ini dari segala perilaku Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan dengan Islam, ya kita beragama Islam semua, nilai-nilai keikhlasan. Jadi kalau sudah ada nilai-nilai keikhlasan, bu batatat ruangnya, buhana batatat, itanya tugasnya berarti punya kewajiban. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Inilah 3 motivasi ini. Kalau kita menuju sama-sama ke arah yang ketiga, insya Allah akan terwujud budaya positif. Ya, coba bayangkan kalau kita semua sama-sama ya memiliki motivasi internal ini. Sungguh aman-aman saja, nggak ada yang perlu kita panggil, nggak ada yang perlu kita ini itu, semuanya aman. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kenapa faktor terjadi terlambat? Kita juga perlu untuk melihat kebutuhan dasarnya apa. Nah, begitu. Baik Bapak Ibu, ya kembali ke sini. Kadang-kadang anak kita terlambat di kelas, ataupun kita guru juga ada yang terlambat. Bahkan saya juga ada Bapak Ibu. Kita semua sama, ya. Apa sih yang mendasari terjadi hal-hal di kelas atau di kita guru? Ada kebutuhan dasar manusia, yang kebutuhan inilah yang menentukan tadi di simulasi terbuka atau tidak, bisa nggak mengontrol diri atau tidak.
Kalau kebutuhan dasar ini terpenuhi semua, insya Allah semua orang akan baik, Bapak Ibu. Tetapi ketika satu saja kebutuhan ini nggak tercapai, maka akan terjadi hal-hal yang kadang-kadang negatif, ya, baik kepada siswa kita atau kepada kita sendiri. Baik, yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang namanya fisiologis. Masa orang juga Bapak Ibu. Anak cih juga berat ya. Tingkat simulasi, walaupun simulasi ya, tingkat ancaman tadi saja terbuka. Anak kita kalau dia lapar Bapak Ibu, dia nggak akan bisa belajar dengan nyaman. Kenapa anak saya bagus? Misalnya, ya, ini mengalami semua Bapak Ibu. Tateh nonton BNMI, tanya anda anak Pak Ibu mau dari gula apa sih? Betul nggak? Yang anak Pak Ibu kayak rumahnya. Ada dari gula apa ya? Anak-anak kita lebih-lebih Bapak Ibu. Apalagi ada anak kita kadang dia yatim piatu, watero yang kita penggero. Jadi wateja alam gula pakai ndak uli mulai. Itu salah satunya bisa jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidupnya mana cukup. Hanse, bu makan, bu minum, coba Bapak Ibu si cek ini kebutuhan dasar. Makanya dia kadang-kadang ada terhubungnya kadang kadang tulat. Memang ada si urang dasar Bapak Ibu. Ya, makanya butuh penguatan nilai-nilai yang harus ditanam. Artinya menyehati makanan yang akan berjalan. Selanjutnya yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini semua orang Bapak Ibu, bukan untuk anak, bukan untuk siapa, untuk kita aja boleh juga. Orang tua juga sama. Menyanami kurang kasih sayang dan rasa diterima baik di keluarga atau di kelas atau bahkan guru. Ini akan membuat hal-hal aneh. Hal-hal aneh. Contoh, ini contoh mungkin nggak ada lagi kami misalnya. Dia kebutuhan mungkin baju lebih aja, Honda mewah-mewah. Tapi ada kebutuhan rasa kasih sayang dari orang tua dan cinta itu nggak didapat ya. Sehingga perilaku dia aneh ya. Dalam kelas sana jelas. Kenapa? Karena posisi yang kedua ini rasa kasih sayang. Ya. Adik-adik gengsi Pak Ibu. Kadang-kadang hal kecil saja. Anak kita pulang sekolah kasih nampak, ayah, ini gambar yang saya dapat dari sekolah ini bagus sekali nilainya sekian. Tanya dari gabung HP. Anak tahu itu rasa kasih sayang dan diterima tadi belum dapat ya. Makanya hijau dicoret deh. Padahal dah cek pada hal kecil Pak. Ya, hal kecil ini nggak kita rasakan Bapak Ibu, tetapi ada. Ya, ada Bapak Ibu. Makanya itu rasa diterimanya nggak ada. Kasih sayangnya tapi rasa diterimanya nggak ada. Anak-anak juga sama Bapak Ibu. Kadang-kadang dia fokus kan yang cara lebih-lebih. Padahal yang tengah ini lebih cara dari yang berapa. Coba tes sekali. Begitu ada, rupanya ini kita ajak ya. Jadi rasa diterima bisa jadi dia jadi ranking 1 selalu muncul berapa gara-gara tak bangkitkan si ke. Ya, oleh karena itu ini dari kita pendidik pelan-pelan Bapak Ibu. Saya juga sama seperti Bapak Ibu. Bukan berarti kata kuno kabeh nasi ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga kebebasan. Maksud kebebasan ini, semua orang perlu bebas Bapak Ibu, perlu merdeka, tidak mau diatur orang. Ya, makanya ketika ada orang memerintah, dia punya perasaan marah lucu. Kecuali memerintah dengan mengajar. Ya, anak-anak juga sama. Ya, makanya tanya dalam kebebasannya juga nasabah pilihan Pak Roti. Yang mengubu tetap dapat jauh dia menguh, yang tapi kadang-kadang dia makna lebih gede juga. Ada kebebasan ya. Ya, jadi guru juga sama. Tiga suasana baru bisa juga. Selanjutnya kesenangan. Orang belajar tapi hana tenang tiga, nya hanya lanjut peraturan. Dibancit tiga nya baik kalian yang biar beci kan. Artinya kita mengontrol anak. Nyobu beda belajar dalam tiga. Bancit juga kayak. Nya tiga kasih juga Ibu. Ya, mampir tapi itu ibaratnya dan belajar lagi king beci. Ya, artinya itu kesenangan Bapak Ibu. Makanya juga kepumen beles ya. Dan tidak mesti anak sekolah, anak terus menanci, menghantim tenang-tenang engkau. Makanya itu anak jauh, kuliah, tiga ya cok pumen Bapak Ibu. Biar dia dapat kesenangan dari orang tua. Menyehain engkau. Kalau ada apa yang main, baik rumahnya pekat dengan besar, rumah aja gede. Jadi jangan lebih
sedangkan orang tua belum pernah memperhatikan. Jadi dia akan jadi kesenangan lain. Ya, jadi kebutuhan dasar. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu semua orang ingin menguasai sebenarnya. Cuman dalam kategori sehat. Ya, ada menguasai lapangan bola, kayaknya bola sampai lupa anjir sih. Ya, artinya semua orang ingin menguasai. Sehingga bagi anak yang kadang-kadang sudah ada penguasaan, dia ingin tampil terus, ingin diakui dia. Ya, ingin diakui. Makanya kita guru, kita kasih kesempatan, tetapi dengan cara merata. Jangan satu anak saja. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Mestinya kalau cukupi Bapak Ibu kasih mendu pak roda, nyambu ngemparang diancam handu depan tu Bapak Ibu kasih mendu. Nyobu katro kesenangan kanan pengajak kok, hai. Bukannya. Nyahana kan hanggu bipeng, pak ro kudu peng. Nyoh hanggu bi makanan di rumah lu be. Makanya ada kasus Bapak Ibu gini di daerah itu di pesantren, tidak semua Pak Ibu ada kasus. Wadah truk makanan dikirim oleh orang tua, itu anak lain yang makan. Kakak senior, disensori dia di kakak senior, dua mak je, teman menolak macam-macam. Lebih baju pro dia senior, baru hidup kasihnya. Kenapa? Kebutuhan dasar doang teko. Seniornya hanya main baju huruf menang. Seandainya ada makanan dia yang lebih dari itu, kan truk dawal oh berat ada lu mengang. Cok ya udah. Ya itu. Jadi kebutuhan dasar inilah yang membuat kontrol manusia itu berubah-ubah, bahkan bisa melakukan hal negatif. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini kuncinya Bapak Ibu, ya. Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, makanya udah niat apa yang tadi, lupa dia Bapak Ibu. Makanya nak kasus sampai teruk agama ada orang lain. Maka apa yang berjumbu? Nah, ini kenapa? Beda pikir logika mungkin, tapi mungkin. Ya, mereka melanggar peraturan yang melakukan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Intinya siapapun, ya. Ini harus terpenuhi kebutuhan dasar. Munyahan ada penuhi, tak kaji le nyanyi bidang toh ini nanti kebutuhan dasar. Rok nanti celah dua kamu. Apalagi guru BK baraja harus ada punya kebutuhan pun nanti. Oh jika kita sayang nanti makanan nanti. Berarti rok nan kedekatan. Nyorok kebutuhan makanan nanti. Rok nan kedekatan pihak sekolah. Nah, tanya bersama. Jadi tak lupa kebutuhan anak-anak. Ya seperti itu. Kalau ini sudah terpenuhi Bapak Ibu, pasti di sekolah akan tercipta budaya positif. Ya, selanjutnya yang kelima, karena dijumpa menunggu ya. Yang kelima keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu dibuat bersama-sama anggota kelas, guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid yang muncul dari dalam. Mungkin kalau kita identik dengan peraturan Bapak Ibu ya. Kalau peraturan dan keyakinannya beda-beda karena bahasa dibalik tapi juga maknanya berbeda Bapak Ibu. Ya, biasanya dia menyiapkan peraturan yang melanggar peraturan kena hukuman ya. Tapi di kurikulum Merdeka itu hukuman dilarang. Kecuali konsekuensi. Ya, konsekuensi Pak beda hukuman. Ya, sebentar lagi kita lihat Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu contoh Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila pakai kendaraan? Maka ada pakai helm Bapak Ibu. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Keamanan itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Kalau peraturan pakai helm mana ada pakai, tanya metro bersih. Tapi kalau nilai yang didapat itu keselamatan. Jadi keyakinan itu yang harus kita sosialisikan ke anak-anak. Ada tapi jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan Bapak Ibu. Jadi hanya itu apa tujuan nggak buang sampah sembarangan? Nilai yang dikandung misalnya untuk menjaga kesehatan, BMP, virus dan sebagainya. Itu keyakinan kelas berarti menjaga kesehatan. Jadi itu perbedaannya. Ya ini Bapak Ibu. Yang dikatakan dengan keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita peroleh dari peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas tanggung jawab. Nah, jadi itu yang diharapkan dari kembalikan buku tadi, tanggung jawab. Yang itu yang harus sering pegang-pegang Bang Amin. Nyono nilai tanggung jawab berapa? Jadi mohon ditambahkan. Yang boleh pegang, yang pegangnya buku bahasa tapi belang bahasa tapi ini nilainya enggak dapat. Jadi pelan-pelan peraturan ada, nilainya ada. Jadi tinggal tanggung jawab, nanti urun tanggung jawab. Jadi nilainya itu yang kita harapkan. Ya, kalau peraturan banyak, tapi nilainya yang kita dapat. Nah, ini juga ada dilarang mengganggu orang lain. Artinya saling menghormati. Nilai keyakinannya saling menghormati. Nah, yang lain Bapak Ibu bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya kita lanjut lagi. Ini Bapak Ibu.
di kurikulum Merdeka itu istilah hukuman nggak dipakai, jangan dipakai. Pak, beda hukuman dengan konsekuensi. Yang boleh konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu diberikan mendadak kepada anak tanpa kesepakatan awal. Nyo dayo bandelan ngemit, ayo jalan jongkok. Kah, termasuk saya Bapak Ibu. Nyo ada keseluruhan berangkat juga dengan juga. Jalan jongkok. Nyo kabrat untuk boleh monggo. Kah? Itu nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak buat suatu aturan yang kita sepakati bersama dengan anak, semua anak. Jadi itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi sudah kita sepakati di awal. Ini kalau terlambat sekali, jalan jongkok sekali. Kalau 2 kali, 3 kali, misalnya. Kan sudah ada anak-anak begitu kita bilang, ayo apa konsekuensinya? Langsung ya ibu tadi handin nak punya. Begonya untuk jalan jongkok, ini hantu push up, ini tanpa. Jadi ini anak dia pipan. Jadi itu yang harus kita hindari. Boleh mengambil konsekuensi dengan cara kesepakatan di awal. Bagian Bapak Ibu. Ini kembali ke kelas-kelas kecil Bapak Ibu. Ya dia akan mengajar bahasa Inggris. Kira-kira kesepakatan kelas apa? Ini baik apa? Ini yang udah apa? Ibu kata boleh. Buat dulu kesepakatan pada saat masuk. Jadi anak-anak, apa? Apa konsekuensinya? Nah, itu namanya keyakinan kelas Bapak Ibu atau konsekuensi. Yang lain juga ada contohnya. Ini Bapak Ibu contoh yang dengan bahasa Inggris. Apakah pernah Bapak terapkan? Pernah Bapak Ibu kapan? Waktu udah ikut pendidikan guru penggerak. Awal yang nanti. Ya, ini tidak mesti ditempel di dinding. Kalau wali kelas, kalau secara umum boleh. Ya, secara umum wali kelas boleh. Tapi untuk guru mapel, ajak anak-anak waktu pertemuan pertama. Kalau mungkin hanya lo pertemuan pertama karena ini baru dapat, boleh di pertemuan apa yang ada kosong. Ajak anak-anak, ayo dengan mapel bahasa Inggris, dengan mapel fisika, ayo kita anak-anak kita sepakati dulu apa yang mau kita sepakati supaya tertib ruangan kita. Pegang kesepakatan ya. Misalnya yang pertama, be on time at the beginning of the day. Tepat waktu. Jadi anak-anak on time sekelas. Nilai yang dikandung apa? Mutual respect, artinya saling menghormati. Jadi dari peraturan ini, rule ini peraturan Bapak Ibu. Yang sebelah sini itu keyakinan kelas, nilai-nilai yang diperoleh. Yang mesti aja 4 wate. Nilainya apa? Berarti kita tanggung jawab menghormati kawan lain yang hadir. Jadi nilai-nilai ini harus dapat 2. Sabuh peraturan, sabuh nilai ini. Ke anak biar kata pegang, nyor duranya nilai. Jadi anak-anak itu kadang-kadang ulun kurang tanggung jawab, ulun kurang menghormati orang lain. Kadang-kadang dia teringat di situ. Makanya itu yang perlu didalami. Jadi ini bisa masing-masing guru kita buat namanya kesepakatan kelas dan juga nilai-nilai yang ingin dicapai. Memang berat Bapak Ibu kan, tapi baju-baju. Ada termasuk gawaran. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu, ketika kita dapat pelan-pelan kita terapkan. Ya ini yang sangat penting Bapak Ibu dan kita alami semua. Bahkan saya juga ya, ini kita bisa mengenal diri di posisi mana kita. Nah, Bapak Ibu ya. Namanya apa? Posisi kontrol manusia. Jadi manusia itu Bapak Ibu setiap ada suatu anak yang melakukan sesuatu itu kita ada di 5 posisi. Apakah kita masuk di 1, di 2, 3, 4 atau 5? Ini kita lihat Bapak Ibu dari yang terparah sampai kepada harapan kita. Kalau harapan ini, inilah yang akan tercipta budaya positif. Baik Bapak Ibu, posisi kontrol manusia itu ada 5. Yang pertama penghukum. Jika ada anak masuk kelas terlambat, kalau kita ngambil posisi penghukum, maka ini sangat parah Bapak Ibu. Ya, bagaimana penghukum? Sebentar lagi kita lebih jelasnya kita lihat di video dan contohnya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Awak pegat pelanggarannya merasa bersalah, sehingga ini kan bahasa Danyo merasa minder. Gara-gara Danyo yang mengambil sikap sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Ada ketiga, Danyo tak pegat anumitnya sebagai teman. Jadi namanya santai, tapi sebagai teman. Awak teh anak Danyo oleh ini, hai tembe itu. Yang tidak pegat peraturan, tak edik Danyo. Jadi hai pakai betul-betul. Tetapi ketika hanadanya jadi dianggap kita teman sampai kepada yang terakhir. Yang terakhir ini adalah manajer Bapak Ibu. Sebelum manajer ada pemantau. Ini yang diharapkan Bapak Ibu ke manajer ini. Ya, kalau di posisi yang pertama ini kalau bisa jangan. Yang kedua turun lagi 4 pemantau manajer. Jadi kita harapannya ke manajer. Kalau sudah manajer ini
kita mengajak anak untuk menyelesaikan solusi masalah yang dihadapi. Ya, jadi kita tidak menghardik dia, tapi dengan cara yang bijak. Di sini nanti ada contohnya, Bapak Ibu. Ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Jadi anak-anak kalau bisa dengan hukuman fisik, ya, atau dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Bapak Ibu ya. Yang kemungkinan murid akan marah, mendendam, bersifat agresif. Bahkan di akhirnya nanti di sini Bapak Ibu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini kalau kita di posisi penghukum kan ada ancamannya, ibunya ubut mana, bapaknya kucoret motor, ibunya pukulnya. Itu ada sesuatu mungkin yang memang posisi kita saat itu membuat dia dendam, Bapak Ibu. Ya, ini konsepnya Bapak Ibu ya. Namun di lapangan ini sama-sama kita telah lagi ya. Selanjutnya yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Ya, di sini guru bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Kata-kata yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali dah ibu bilang, kamu sayang nggak sama ibu? Ada akan kita gitu kan? Kenapa nyale? Waktu gua nak dengan bapak, setiap orang-orang ini sampai ke nyale. Jadi itu kan lembut. Jadi pembuat itu merasa bersalah ya, dia membuat malu tak ada dalam ibunya. Jadi ini yang seperti itu ya. Di posisi ini murid akan menilai diri itu lebih buruk atau penilaian buruk ya tentang diri sendiri dan telah mengecewakan orang yang sayangi. Bisa jadi wali kelasnya, titik urut lebih keji. Jadi dia merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga, teman. Ya, ini kata kuncinya. Di sini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, contohnya kata-kata yang keluar, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat, tidak ada bantuan bapak selama ini. Nah, jadi kita selalu mengingatkan dia, ingat dari bapak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini masih sudah lembut ya, tapi yang diharapkan di sini ada pemantau sudah naik tingkat lagi. Ini pemantau lebih ke peraturan. Bantu namanya dilar dong. Apa bilang? Yang peraturan itu adalah jongkok. Jadi orang memegang aturan, dia pemantau. Jadi dia mengontrol dia sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir, ini manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Dan di sini Bapak Ibu posisi manajer tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nah, jadi tanya Bapak Ibu guru, akhirnya ya, tidak boleh berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Jadi di posisi ini Bapak Ibu, pada konsep yang dikembangkan ini diharapkan kita berada. Walaupun kita saat ini sama-sama, saya juga kadang-kadang sekali-sekali di posisi penghukum, kadang juga di posisi teman, manajer dan sebagainya. Ini diharapkan supaya muncul budaya positif, kita harus berada di posisi manajer. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, di sini kita akan nonton sama-sama dulu contohnya Bapak Ibu ya, tentang kontrol manusia. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
posisi penghukum Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kasusnya. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini posisi kedua Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Ya, nanti kita bisa lihat posisi mana ya ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, ketiga posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi terakhir Bapak Ibu yang diharapkan untuk menimbulkan budaya positif. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, dari posisi kontrol tadi tentu kita semua sudah tahu di mana posisi kita, ya. Apakah kita di penghukum, apakah kita di posisi teman, membuat merasa bersalah atau apapun itu. Namun intinya kita usahakan agar menuju ke posisi manajer. Kita semua sama, bahkan saya juga sering di posisi penghukum, ya. Bahkan kita sekarang harus pelan-pelan menuju posisi manajer agar terciptanya budaya positif. Ini bisa diterapkan buat anak-anak kita di kelas, di sekolah, dan juga khusus anak kita di rumah, Bapak Ibu. Jadi rumah kayaknya sih, sampai mentang-mentang anak sendiri lagi brimo ya. Oh, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi ada efeknya masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu, dari ke-7 poin untuk mencapai budaya positif, yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Nah, jadi segitiga ini kenapa dibilang segitiga? Karena ada 3 tahapan Bapak Ibu. Jika ada kasus, ini tahapan yang pertama, ketika anak-anak lagi marah, ini yang kita sampaikan bisa jadi nggak masuk Bapak Ibu. Ya, makanya kalau ada anak lagi marah, misalnya ada kesalahan apa, itu jangan langsung kita menghukum dia, tapi stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, ya kita kesini aja langkah-langkahnya untuk menstabilkan identitas. Ada yang kedua, yaitu validasi tindakan, dan yang ketiga ada satu lagi, menanyakan keyakinan. Ini juga akan jelas dengan video daripada saya jelaskan. Kenapa dibilang segitiga? Karena dibuatnya 3 sisi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya 3, sehingga dibilang segitiga restitusi. Ya, di sini juga satu video lagi Bapak Ibu. Ketika ada satu kasus anak, 3 tahapan itulah yang perlu kita pendekatannya, supaya kita tahu apa yang terjadi begitu. Kita lihat sama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, itulah 3 tahapan yang dinamakan dengan segitiga restitusi jika ada anak yang bermasalah. Stabilkan dulu keadaannya. Ya. Yang terakhir yaitu nilai-nilai yang dicapai dari dia itu apa. Baik Bapak Ibu, mungkin ini konsepnya Bapak Ibu. Di saat penerapan mungkin kita tidak semudah yang kita lihat di konsep, tetapi kita pelan-pelan berproses menuju ke situ. Intinya kita seorang pendidik harus memahami konsep-konsep ini sehingga BMP gadah mudah dalam mengajar. Ya, dan kebiasaan dan nyoban pun dia bunga ceria di ruang guru. Awak duit dalam ruang mana min? Muka kada suasana kada buku dia tak hampa ini. Itu kenapa? Karena berubah mood. Oleh karena itu yang membuat anak itu berubah kan bukan kita Bapak Ibu. Kita cuma menuntun saja. Makanya dalam teori Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dia menjadi pribadi-pribadi yang akan bahagia di masa akan datang. Tak tuntun mendapatnya ibarat pakai tanya gurunya petani. Anaknya ibarat benih-benih jagung. Jadi dibancara tak siram, dibancara namanya tak pupuk ya. Kezoain Tuhan berhasil di SMA pasti ada masanya di dia. Oleh karena itu, untuk mencapai budaya positif, 7 poin tadi itulah langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya, semoga kita bisa berproses menuju ke situ, ya, agar budaya positif tercipta di sekolah kita. Jika ada pertanyaan, boleh mungkin 1 atau 2 ya. Ada yang ditanyakan? 1 orang aja boleh. Kalau mau ditanya, boleh nggak apa-apa. Kalau yang bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau yang nggak bisa, nanti kita tunda Bapak Ibu. Ya. Masalah kebiasaan yang tadi kesepakat kelas kan sudah pernah kita coba di sini kan. Cuma lama-lama saya sendiri bosan. Pada akhirnya sekarang pun saya juga nggak terlalu, apalagi siswa pulang terlambat tidak saya memang perlu hukum mungkin ya.
kalau yang dalam apa tadi saya masuk yang hukum. Jadi selama ini kami sepakat bahwa kalau masuk jam 8, saya masuk jam 8 itu siswa sudah ada di kelas jam 8. Nah, pada saat mereka terlambat, saya pasti meminta mereka untuk kadang berlari di depan pintu atau dalam kelas berlari. Cuman kan lama-lama siswanya mungkin alasan mereka tidak masuk, kemudian malah memilih kantin sebagai tempat nongkrong. Akhirnya saya mikir juga, udah ngapain lah di terlalu dini sekali. Sekarang mereka masuk boleh terlambat, saya pun sudah mulai terlambat masuk ke kelas. Apakah itu suatu keputusan yang Oke, baik. Terima kasih Bu Eti sudah bertanya. Iya, Ibu Eti sudah mencoba dengan peraturan kelas atau kesepakatan namanya ya, kesepakatan kelas ya. Namun di perjalanan, di awal-awal berjalan, di akhir-akhir rupanya nggak jalan lagi. Ya, baik. Bagaimana solusinya Bapak Ibu ya? Yang pertama, kesepakatan kelas dibuat bersama. Kalau memang ada konsekuensinya, diusahakan pada saat penerapan konsekuensi jangan melenceng dari yang disepakati. Contohnya, kalau terlambat masuk lebih dari jam 8, bisa 5 menit, keliling lapangan 5 kali. Jadi jangan hari ini nanti kita keliling lapangan 5 kali, besok push up 20 kali. Itu akan menimbulkan hal baru. Jadi buat aja 5 kali. Itu satu. Yang kedua, kalau anak-anak itu terus yang sering terlambat, ya, kenapa gitu? Anak-anak itu tersebut, ya, coba cek lagi kebutuhan dasar yang lima tadi. Apa dia yang belum terpenuhi? Ya, bisa jadi dia tidak ada yang bangunkan, ya, atau hana sopo itu berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang Bapak Ibu. Kasih sayang. Apakah guru di kelas itu harus menyampaikan kasih sayang setiap hari kepada anak itu? Dalam satu pernyataan juga kami dapatkan dalam guru penggerak, untuk membuat satu orang berubah ke arah positif itu butuh satu kampung orang, bukan kita saja. Ya, butuh satu kampung orang untuk membuat anak itu baik. Oleh karena itu kerjasama kita, yang pertama dengan kalau di sekolah guru BK, kepala sekolah, teman-teman, dan juga orang tua. Selain orang tua juga lingkungan. Nyawa datang lapangan yang tidak masih dari dan namanya. Oh tidak cek umum, siapa ayah ini semua gak jauh dari ulandang, hidro kan ada persoalan di situ. Yang memecahkan masalahnya itu yang boleh dipikirkan. Oleh karena itu, kadang-kadang anugerahnya memang sesuatu yang hanya terpenuhi sehingga membuat masalah seperti itu. Namun danyo di sekolah harapan danyo kan aja polapan bukan nandung dalam, ya. Tetapi kalau kita cek sedalam-dalamnya, ada faktor yang berbeda antara danyo dengan anugerah. Ya, namun kita harapkan anak itu biar jam 8 sampai ke sekolah. Tetapi di anak tersebut, persoalan kebutuhan dasar penuh yang belum terpenuhi sehingga belum mencapai. Oleh karena itu, mungkin menyatakan sikap lajuhan ada permele, mungkin namanya akan selesai menang Tuhan aja. Tetapi kalau kita, Bapak Ibu, kita usahakan sampai samut, ya, mungkin anak pada marah-marah menang. Tinggal menteng bersering kahoi juga guru BK-nya, tapi itu sebut guru BK apa? Karena yang punya banyak waktu, Bapak Ibu. Menyatakan cek Pak RPP, tidak ada waktu dalam 2 kali 45 menit untuk bimbing anak, di situ nggak ada. Dari kegiatan awal menanyakan tentang materi minggu lalu, ya, awalnya tentang materi sampai penutup, tidak ada waktu untuk ya bimbingan ini dalam RPP. Oleh karena itu wadah senggam tanyonya Pak ya RPP, maknya 20 jam ditangkap. Oleh karena itu guru BK yang punya peran banyak waktu, telusuri ke rumahnya apa yang terjadi, ajak orang tuanya kita cara guna solusi, ya negenya. Sehingga pelan-pelan Bapak Ibu, mungkin kahan berubah lucu, yang mesti pahami, bertahan yang kedua, berarti onan nanya, yang ada bimbing, ya kan? Nah mungkin yang berubah mendung, beda tingkatannya menabi mantap, nabi no, yang rasul, anu gaknya, inong gaknya, anu tempe ilang perahu, ada wayang yang karak-karak, berpegah, yang anu sendiri, apalagi orang lain. Makanya konsepnya harus dapat supaya jangan rusak mood gara-gara satu anak, sampai dia mengajar meneboklah. Itu Bapak Ibu. Jadi kita berusaha menuntutnya. Hana bere, ya tak bere lucu-lucu. Kalau memang ada kendala, kita butuh teman, ajak orang tua untuk menyelesaikan kasus.
Seperti itu berarti. Mungkin harus banyak bersabar. Jadi sekian Bapak Ibu ya, satu aja. Nanti kalau memang ada yang lain boleh ditanyakan. Juga saya masih berproses ya untuk memperbaiki juga sama-sama dalam posisi belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.